Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki mata pelajaran fikih. Kita telah selesai pada bab 6 di pertemuan sebelumnya, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bab 7, yaitu tentang sholat witir. Ada yang tahu nggak apa itu sholat witir? Jadi sholat witir pada dasarnya witir artinya ganjil, sedangkan sholat witir adalah sholat yang dikerjakan di antara sholat isya dan sholat subuh sebagai penutup sholat malam. Kenapa sih dinamakan witir? Nah, jadi dinamakan witir karena sholat ini dikerjakan dengan rakaat yang ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi pengertian sholat witir adalah sholat yang dikerjakan di antara sholat isya dan sholat subuh sebagai penutup sholat malam. Dan apa sih hukumnya sholat witir itu? Sholat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Ya, sunnah muakkadah itu adalah sunnah tetapi yang sangat ditekankan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laisal witru bihatmin kahaiatil maktubati." Salat witir itu tidaklah wajib sebagaimana salat fardu, walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia hanyalah sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, dan Hakim. Jadi kesimpulannya, hukum sholat witir itu adalah sunnah, tetapi sunnah di sini yaitu sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Dan kapan sih waktu dan jumlah rakaat sholat witir itu? Jadi seperti pengertiannya, sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan di antara sholat isya dan sholat subuh. Jadi dari situ kita bisa tahu sholat witir itu dikerjakan di antara sholat isya sampai datang waktu sholat subuh. Nah, sholat witir ini lebih utama dikerjakan di akhir malam, lebih tepatnya di sepertiga malam. Namun apabila kita khawatir tidak bangun pada akhir malam, maka hendaknya mengerjakannya di awal malam. Awal malam itu seperti ketika kita ingin tidur malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khofa an la yakuma min akhiril laili falyu'tir awwalahu." Barang siapa khawatir tidak bangun pada bagian akhir malam, hendaknya ia sholat witir pada awal malam. Wa man tomi'a an yakuma akhirahu falyu'tir akhiral laili. Dan barang siapa yang sangat ingin bangun pada akhirnya, hendaknya ia sholat witir pada akhir malam. Fa inna sholata akhiril laili masyhudah. Karena sholat pada akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Wazalika afdolu, dan hal itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya sholat witir itu boleh dikerjakan di awal waktu, di awal malam atau di akhir malam. Bagi yang takut di akhir malamnya tidak terbangun, maka boleh melaksanakannya di awal malam sebelum tidur. Dan bagi yang ingin melaksanakannya di akhir, maka sangat dianjurkan, karena pada malam itu malaikat turun untuk menyaksikan
orang-orang yang sedang sholat witir dan tahajud. Dan hal itu lebih utama. Adapun jumlahnya yang paling sedikit yaitu 1 rakaat. Boleh dikerjakan dengan 3, 5, 7 atau 9 rakaat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Witir itu hak bagi setiap muslim. Faman ahabba an yutira bihamsin falyaf'al. Barang siapa senang sholat witir dengan 5 rakaat, hendaknya ia kerjakan. Faman ahabba an yutira bisalasin falyaf'al. Dan barang siapa yang senang sholat witir dengan 3 rakaat, maka kerjakanlah. Waman ahabba an yutira biwahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang senang sholat witir dengan 1 rakaat, hendaknya ia kerjakan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah telah bersabda bahwasannya kita boleh sholat witir 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 ataupun 1. Itu dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Apabila sholat witir dikerjakan dengan 3 rakaat, maka disunahkan pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la. Sudah pada hafal kan surat Al-A'la yang awalnya Sabbihisma rabbikal a'lallazi khalaqa fasawwa. Nah, yang kedua itu surat Al-Kafirun. Dan rakaat ketiga yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita mengerjakan sholat witir 3 rakaat, kita disunahkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah, di rakaat pertama surat Al-A'la, di rakaat kedua surat Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Nah, teman-teman sekalian, melihat banyaknya keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka tidak sepantasnya kita menyia-nyiakan waktu kita dengan sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.